Bayangkan dirimu memiliki banyak sekali uang dan aset-aset yang banyak. Ada bisnis restoran, ada bisnis properti, ada bisnis retail, punya mobil mewah, dikaruniai istri cantik yang soleha, dan banyak lagi. Sehingga kamu hidup bahagia dan menjadi berkat untuk sesama, karena bisa membantu orang lebih banyak lagi. Tanamkan itu di dalam benak pikiranmu, supaya alam bawah sadarmu meresponnya. Tonton video ini hingga akhir dan setelah itu lakukanlah action secara brutal. Hai, perkenalkan gue Alif, seorang konsultan keuangan dan bisnis. Di video ini gue tidak bermaksud sama sekali untuk menggurui siapapun, tetapi gue berniat baik yaitu untuk sharing ilmu maupun pengalaman kepada yang membutuhkannya. Sebelum itu, mohon kerjasamanya dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Ketiga hal itu merupakan bentuk support dari diri kamu agar gue bisa semangat dan rajin-rajin membuat konten. Jika sudah, yuk langsung saja kita ke inti videonya. Dua orang yang sangat berjasa di bidang keuangan dan bisnis bernama Mark Victor Hansen dan Robert K. Allen menerbitkan sebuah karya yang dituangkan dalam bentuk buku, The 1 Minute Millionaire. Di dalam buku tersebut, gue takjub dengan idenya yang berisi bahwa diri kita bisa mendapatkan 14 miliar pertama dengan sebuah cara. Adapun cara yang dimaksud itu terdiri dari 4. Keempat cara ini bisa dikombinasikan sehingga cepat atau lambat kamu akan mendapatkan 14 miliar pertamamu. Apa saja caranya? Melirik sektor internet. Dia mengungkapkan bahwa di internet itu ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikembangkan. Dengan kata lain, ketika orang lain melihat sebuah masalah, kamu melihatnya sebagai sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meraih uang. Sebagai contoh, misal kamu menemukan sebuah masalah yang dimana banyak orang yang belum tahu bagaimana caranya mengelola keuangan dengan benar. Akibatnya, orang-orang tersebut hidupnya gitu-gitu aja dan sulit mencapai kemajuan dari segi ekonomi. Ini adalah masalahnya, dan mereka kebanyakannya adalah pengguna internet dan sering mengakses media sosial. Sekarang, kamu sudah tahu siapa target market kamu, yang dimana mereka punya masalah keuangan, dan kamu juga sudah tahu bahwa target market tersebut bisa dijangkau melalui media sosial. Selanjutnya, kamu mencari tahu dan menentukan peluang-peluang apa yang bisa dikembangkan dari masalah ini untuk menghasilkan uang. Ini bocoran peluang-peluang di internet yang bisa kamu terapkan terhadap masalah ini. 1. Jual produk digital, e-book atau e-course yang mampu menyelesaikan masalah keuangan target market. 2. Google AdSense. Buat blog atau YouTube yang membahas tentang keuangan sehingga akan mendapatkan passive income dari Google AdSense. 3. TikTok Affiliate. Buat konten TikTok seputar mengelola keuangan, lalu sisipkan link produk affiliate yang terkait seperti buku-buku keuangan, celengan, dan alat pembantu keuangan. 4. Endorse atau paid promote. Hasilkan uang tambahan yang lumayan ketika ada brand keuangan yang ingin kerjasama. 5. Jasa konsultasi. Bantu target market dalam menyelesaikan masalahnya melalui jasa konsultasi yang kamu berikan. 5 bocoran peluang ini jika kamu jeli memanfaatkannya, maka uang besar ada di sini yang bisa diraih dari internet. Membangun real estate. Katakanlah, kamu sudah sangat berhasil di internet. Kamu jeli memanfaatkan peluang sehingga dalam setiap bulan, kamu mendapatkan 25 juta. Jika dalam 3 tahun rutin mendapatkan 25 juta per bulan, maka kamu akan menghasilkan 900 juta rupiah selama kurun waktu 3 tahun. Hasil 900 juta ini kamu pergunakan untuk membangun kos-kosan minimalis 3 pintu. Anggap saja kamu menyewakan 1 juta untuk setiap kamarnya, maka kamu bisa mendapatkan 30 juta setiap bulan. Kemudian,
Hasil 30 juta setiap bulan dari kosan ini, kamu putarkan lagi untuk membangun kos-kosan berikutnya. Ditambah, penghasilan kamu dari internet kamu gabungkan juga untuk membeli aset selain kos-kosan seperti ruko, sawah, atau tanah yang bisa mengalami peningkatan harga. Cara ini terus kamu lakukan sampai aset-aset kamu semakin banyak, sehingga suatu saat nanti kamu akan memperoleh passive income yang sangat besar dan kamu akan menjadi orang kaya baru. Investasi ke paper asset. Yang dimaksud dengan paper asset itu diantaranya berupa saham, reksadana, obligasi, dan surat utang negara. Katakanlah, di sini kamu memilih investasi yang high risk, high return seperti saham. Misalnya, kamu sudah mempunyai uang cash sebesar 1 miliar dari hasil internet dan real estate. Jika gaya investasi yang kamu pilih adalah value investing, maka kamu akan mendapatkan saham diskon. Maksud saham diskon adalah nilai sesungguhnya sebuah saham perusahaan katakanlah di harga 1000, tapi kamu membelinya di harga Rp200. Inilah yang dimaksud dengan saham yang terdiskon harganya. Misalnya di sini kamu menginvestasikan 1 miliar uangmu untuk membeli sebuah saham dengan harga Rp100 per lembar. Jadi, kamu mendapatkan 10 juta lembar saham dari total uang 1 miliar. Dari hasil analisis yang kamu lakukan, kamu mengetahui bahwa nilai sesungguhnya saham ini berada di harga Rp2.000. Dan kamu yakin suatu saat nanti dalam puluhan tahun ke depan, harganya bisa kembali ke harga sesungguhnya, yaitu di harga Rp2.000. Sehingga, dengan 10 juta lembar saham yang kamu punya, dikali Rp2.000, maka mengalami kenaikan 2000%. Yang dulunya hanya 1 miliar meningkat menjadi 20 miliar. Inilah capital gain yang besar yang bisa didapatkan jika berinvestasi di investasi yang high risk, risikonya tinggi. Tentunya membutuhkan kesabaran dan analisis yang matang jika ingin menuai hasil sebesar ini. Membangun bisnis sendiri. Tentunya, jika kamu sudah berhasil menjalankan ketiga cara yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kamu sudah berhasil memiliki banyak aset dan uang dalam jumlah besar. Masuk di cara yang keempat ini, risikonya lebih besar lagi, bahkan lebih besar dari investasi saham. Karena di sini kamulah yang menjadi leader atau penggerak akan kemana bisnismu akan bergerak. Apakah akan maju ke depan atau malah mundur ke belakang. Namun, dengan backup dari hasil pencapaianmu dari internet maupun hasil investasi dari membangun real estate dan investasi saham, maka sedikit lebih tenang. Jikalaupun rugi sewaktu di awal berdiri, tetap ada backup berupa uang yang dapat digunakan untuk investasi lagi di bisnis yang kamu jalankan tersebut. Inilah gunanya jika sudah memiliki fondasinya dari aset-aset yang lain. Ini list ide bisnis yang terbukti menjanjikan di era saat ini. Bisnis peternakan, bisnis pertanian, bisnis kuliner, bisnis budidaya ikan, bisnis ternak sarang walet, bisnis retail, dan bisnis teknologi. Nah, kurang lebih itulah cara yang dapat kamu lakukan untuk membangun kerajaan uang dan aset yang berlimpah ruah. Kamu bisa melanjutkan menonton video ini jika ingin mendapatkan passive income dari sarang walet.